selamat datang di channel YouTube OIC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana? Di Hong Kong. Banyak sekali orang beranggapan kerja di luar negeri itu enak karena mendapat upah atau gaji yang jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Namun, kenyataannya hidup di luar negeri tidak semudah dan senyaman yang dibayangkan, bestiku. Jadi di sana itu kalau kalian mungkin melihat sosial media teman-teman yang lagi kerja di luar negeri atau ada di perantauan, pasti kelihatannya kayak wow, ini orang kayaknya hedon banget, kerjanya kok enak banget, cuma tinggal posting-posting sosial media. Tidak semudah itu. Meskipun memiliki gaji yang tinggi dibandingkan Indonesia, tapi biaya hidup di luar negeri juga jauh lebih tinggi daripada di Indonesia, khususnya di negara-negara maju. Nah, kondisi kehidupan yang jauh dari orang tua membuat orang yang bekerja di luar negeri menghabiskan lebih banyak biaya, seperti makan dan keperluan sehari-hari. Otomatis kalau misalkan kalian tinggal sendiri, segala kebutuhan harus kalian penuhi sendiri. Mungkin kalau di rumah itu masih ada support dari orang tua kayak gitu ya, tapi kalau udah di perantauan, ya udah, uang kalian yaitu yang kalian gunakan untuk hidup. Oleh sebab itu, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa cara agar bisa lebih hemat saat kerja di luar negeri. So, keep stay tune teman-teman. Yang pertama, membuat anggaran bulanan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui batasan kamu mengelola uang dalam satu bulan. Dimulai dengan membuat alokasi dana tabungan, dana darurat, dan dana untuk keperluan sehari-hari. Jadi kalian pilah-pilah. Dana darurat ini misal ya ada kejadian gak terduga keluarga kita yang di Indonesia tuh tiba-tiba ada sakit gitu, kita kan akhirnya mau gak mau harus bantu keluarga di rumah gitu. Itu nanti yang bisa digunakan untuk membantu mereka, uangnya yang diambil dari situ. Selain teman-teman membuat anggaran bulanan, kalian juga perlu membuat skala prioritas dengan menyesuaikan kebutuhan yang paling penting dan paling pokok. Skala prioritasnya, oke? Seberapa butuh saya dengan barang tersebut, seberapa saya perlu dengan barang tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki asuransi kesehatan. Menurut kalian, kenapa sih asuransi kesehatan itu penting bagi pekerja, khususnya bagi kalian yang di luar negeri? Seperti yang teman-teman ketahui ya, biaya rumah sakit di luar negeri itu pastinya juga jauh lebih mahal. Itulah kenapa kalian memerlukan yang namanya asuransi untuk menjaga kondisi keuangan kalian tetap stabil saat kondisi kalian sedang sakit keras atau membutuhkan biaya berobat yang cukup besar, oke? Akan tetapi untuk teman-teman yang bekerja di Hong Kong sebagai pekerja migran Indonesia, kalian tidak perlu khawatir dengan yang namanya asuransi. Tentunya ketika kalian proses saat di Indonesia di PT itu kalian sudah ada asuransi. Nah, ketika kalian juga sudah masuk majikan, itu majikan sudah mengambil asuransi untuk kalian juga. Perlu diingat ya, biasanya untuk asuransi teman-teman yang diambil oleh majikan itu tidak mengcover full 100% jika nanti teman-teman terjadi sakit kayak gitu. Ada majikan tuh yang ngambil jenis asuransi itu yang nggak cover kalian 100%. Jadi mungkin biayanya kalian hanya akan di cover mungkin 75%-nya atau mungkin 50%-nya seperti itu. Itu nanti tergantung kemampuan majikan teman-teman ya. Kalian nggak bisa maksa. Kemudian yang ketiga, dengan memasak sendiri di rumah. Tapi jangan lupa untuk izin sama majikan ya. Soalnya nggak semua majikan itu memperbolehkan kalian masak di rumah, di dapurnya majikan. Kebanyakan mbak-mbak itu sama majikan udah masaknya masak bareng buat kita semua, nanti kamu makannya juga sama kayak kita. Ada lagi juga yang kalian disuruh beli di luar kayak gitu. Jadi kalau untuk masak ini sebenarnya bisa menghemat sih, cuma kalian harus tanya sama majikan dulu loh ya. Kalau mau masak di rumah majikan takutnya nanti nggak dibolehin, nanti daripada kalian kena masalah sama majikan, jadi lebih baik kalian tanya dulu. Yang keempat, memiliki tabungan khusus dan investasi. Ini masalah investasi sepertinya sudah pernah kita jelaskan juga nggak sih teman-teman di video yang sebelumnya, jadi kalian bisa cek ya ini. Nah, sebagai pekerja migran Indonesia, tentunya kita tidak akan selamanya bekerja di luar negeri. Betul. Secepat mungkin kita harus mulai memikirkan tabungan dan rencana kedepannya saat kita balik pulang ke kampung halaman. Jangan sampai nanti saat pulang tabungan
kita belum cukup karena salah mengelola keuangan saat bekerja di negara penempatan. Ada baiknya demi masa tua yang nyaman, penting sekali untuk kalian mulai belajar dan mengalokasikan sebagian dana untuk investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang, ataupun reksadana. Cece ngomong apa sih? Saya juga bingung ngomong apa. Yang penting kalian kalau misalkan mau coba investasi online, itu benar-benar kalian harus tahu loh ya. Jangan asal klik udah naruh misalnya 20 juta dan ternyata 20 jutanya malah hilang karena gara-gara kalian itu nggak bisa dan nggak tahu cara mainnya. Jadi hati-hati kalau emang mau belajar serius, coba belajar dulu sama teman-teman yang sudah expert. Dari 5.000 rupiah itu jadi 10 juta dalam waktu 1 hari. Itu tidak akan mungkin kecuali kalian ada pesugihan haduyul. Oke. Jadi benar-benar kalian harus melihat siapa yang ngomong dan apa yang dia omongkan benar apa enggak. Jika kalian tidak ingin rumit lah ya, males banget belajar apa sih, ku ribet banget ya kan, atau takut, khawatir kalau uangnya hilang, teman-teman bisa alokasikan untuk tanah ataupun emas gitu ya. Uangnya disimpan di dalam tabungan, atau kalau gitu minta orang tua untuk dibelikan tabungan berupa emas atau tanah di kampung halaman. Oke. Kemudian yang kelima, komitmen dan disiplin dalam keuangan. Komitmen itu nggak cuma dalam hubungan loh guys. Dalam keuangan kalian juga harus komitmen, oke? Salah satu hal yang paling penting yakni disiplin dalam mengatur keuanganmu. Menguatkan diri teman-teman supaya bisa bertahan hidup di luar negeri dengan hemat dan menggunakan cara yang benar dalam mengolahnya. Tapi bukan lantas menjadi terlalu pelit terhadap diri sendiri. Hemat ya nggak apa-apa, boleh hemat itu ya. Tapi jangan keterlaluan juga sampai mungkin teman-teman makannya dalam 2 tahun makan mie tok. Kasihan usus kalian ya. Teman-teman boleh ya sesekali memberikan reward menyenangkan diri kalian sendiri, atau membeli barang-barang, membeli makanan kayak gitu, silakan. Yang penting tahu batasannya. Dan segitu dulu teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan jaga nama baik dimanapun kalian berada. Oke? Akhirnya aku Nisa Nikmah, Tojikin Tuai, Coikin. Bye bye.